Teman hebat, teman sejati, kau tetap ada di sana. Teman hebat berbagi cerita. Selalu ya, aku harus tepuk tangan Iya. tuh. Maaf. Kalau nggak tepuk tangan nanti aku Biar grogi. semangat. Ya kan? Bos biar semangat ya. Iya. Kalau kamu biar semangat, kalau aku biar nggak grogi. Oh, biar Biar nggak grogi. Nah, akhirnya kita bikin konten lagi, ya kan? Ya. Apa kabar Ken? Kan lagi kurang sehat. Lagi kurang sehat ya. Tapi aman kan? Ya, aman. Aman ya. Kemarin sempat demam, Mm-mm. batuk, gitu lah. Cuaca kali ya. Ini anak-anakku juga Iya sih. kemarin juga agak flu gitu kan. Mm-mm. Nah, hari ini kita bahas tentang apa ini? Untuk berbagi cerita. Apa ya? Coba. terlalu banyak yang sebenarnya pengen ini ya, diceritakan ya. diceritakan ya. Judulnya terlalu banyak hal yang mau diceritakan gitu kan. Kita kalau kemarin kan kita cerita tentang nggak mudah ya. Iya. Nggak mudah jadi anak disleksia ya kan, untuk punya karya gitu kan, perlu perjuangan yang lebih ya, dari orang lain gitu kan. Nah, tadi kamu sempat cerita tuh Apa? habis ketemu Pak Dokter. Ya kan, fresh gitu katanya. Nggak fresh juga, berapa hari yang lalu ya? Iya. Berapa hari yang lalu kamu udah cerita ketemu Pak Dokter. Ada cerita apa yang menyenangkan kira-kira? Yang menyenangkan. Aduh, harus menyenangkan ya. Loh iya dong, harus yang menyenangkan dong. Tantangannya kan kita kemarin udah ngomong tuh, nggak mudah kan gitu kan. Apa yang menyenangkan? Menyenangkannya mungkin kemarin itu ketemu Eyang itu kembali Eyang ngasih bukan masukan tapi ngasih kekuatan buat aku gitu, karena beliau ngerasanya aku mulai terkikis. Oke. Gitu. Jadi mulai diceritakan kembali flashback kemarin, karena kan kemarin itu bertemu dengan Eyang itu untuk membaca hasil tes IQ-nya Ken. Oke. Terus hasilnya gimana? IQ-nya? Ya masih di range normal, ya di bawah. Oh. Kan kemarin aku sempat kita bahas dulu kemarin ya. sampai 110 dan Ken itu ada di 91. Oh, oke. Jadi kemarin di flashback sama Eyang, awal Ken tes IQ itu di usia berapa kemarin di flashback tuh, di usia 5 tahun kalau nggak salah. Itu kan untuk di performance-nya itu di 130 memang awalnya. Awalnya. Ya, karena makanya itu ada diagnosanya gifted kan. Ya. Karena kan itu disebutnya kan twice exceptional. Jadi gifted plus disleksia. Jadi sebutnya di bahasa kedokterannya itu twice exceptional. Jadi memang pada saat umur 5 tahunan itu memang hasilnya memang menunjukkan di 130. Terus tes lagi di usia kalau nggak salah 6 apa 7 gitu ya. Itu mulai penurunan di 122. Itu kemarin sampai dicari lembar datanya dan itu masih ada. Lalu 122 kemudian nggak tes lagi, baru tes lagi ini kemarin. Itu berarti dari usia 5 tahunan lah aku. 5 tahunan. 5, 6 sampai terakhir ini kemarin 13 tahun berarti di 91. Turun lagi berarti. Ya, turun lagi. Makanya itu kemarin yang menjelaskan lah ke aku gitu. Karena kan aku ngerasanya aduh kok apa yang sudah aku lakukan bertahun-tahun itu ya aku nggak bilang aku tidak bersyukur dengan hasil segitu, karena kan itu masih di range yang normal sebenarnya. Tapi karena kamu pernah di 130,
Iya, tapi ya aku maksudnya kan dari awal juga yang bilang ini anak disleksia, Ya, ya. ya kan? Karena Sorry. disleksia. Disleksia itu akan turun terus atau? Ya, tergantung derajat disleksianya. Oke, Makanya oke. tergantung berat, sedangkah, ringankah si disleksia itu. Gitu. Kalau dia berat, buat apa ya? Buat mempertahankan supaya bisa di range IQ gitu ya, berarti effort kita juga harus luar biasa gitu. Karena kan memang banyak kesulitan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kan makanya perlu di-maintain, makanya yang bilang kenapa terapi itu perlu di-maintain, perlu nggak putus gitu, untuk mempertahankan supaya IQ itu bisa di range yang kalaupun drop atau jatuh itu di range yang normal, gitu. Jangan sampai itu di bawah normal, jatuhnya kan jadi disabilitas intelektual. Jadi kita yang tuh kemarin bilang, jadi kami yang menjelaskan ke orang tuanya juga jadi susah. Kenapa yang tadinya 130 kok bisa jatuhnya ke Nah, itu ada kemungkinan enggak apa? kalau tidak melakukan secara itu memungkinkan kalau anak-anak disleksia itu yang awalnya apa IQ-nya 130 kayak tadi kayak Ken gini kan, kita bicara Ken, kalau tidak menjalankan SOP itu akan mengalami Sangat memungkinkan. sampai di bawah Iya, sampai di bawah normal. Iya. Oh ya? Sedang ini aja kan berarti aku menjalani kan terapi ya nggak putus kan, continue. Terus aku ketemu eyangnya juga membawakan itu di usia yang sangat kecil. Kecil, ya. Gitu, itu juga mempengaruhi. Mempengaruhinya dalam arti kamu membawa anak itu di usia 2 tahun atau kamu membawa anak itu di usia 7 tahun itu hasilnya kan beda. Terus derajat disleksia juga kan mempengaruhi. Jadi kalau makanya aku tuh ngerasa yang menguatkan itu kemarin karena aku ngerasanya tuh kayak aku udah ngelakukan SOP-nya. Ya, dan aku boleh bilang maksudnya aku juga berusaha dengan sangat-sangat ekstra. Ya, Extra buat aku ya, buat aku. Extra jos. Extra jos. Buat aku gitu. Kayaknya udah jungkir balik gimana gitu kok. Kenapa hasilnya masih begitu gitu kan. Maksudnya bukan tidak bersyukur di 91. Ya. Nah, kenapa? Karena diseleksinya berat. Jadi kemarin tuh ada cerita gini. Jadi Ken itu pada saat terapi gitu kan ditanya, Ken, nama mama siapa? Yuli. Terus balik nanya, terapisnya nanya balik ke Ken. Jadi Yuli itu siapanya Ken? Ken nggak bisa jawab. Ditanya lagi, Ken itu siapanya Yuli? Dia nggak bisa jawab kan. Itu usia dia 13 tahun kan. Sedangkan kalau kamu nanya itu untuk anak taruh dengan IQ yang sama di 91 tapi tidak punya disleksia, dia pasti bisa jawab. Ya. Ken itu tidak memahami itu. Karena apa? Karena disleksianya. Gitu. Sebenarnya pertanyaan simple kan, itu cuma dibolak-balik kan sebenarnya. Ya. Dia nggak bisa jawab. Oke. Nah, ini agak lompat lagi. Kalau Down syndrome itu ngomongin IQ-nya berarti pasti di bawah. Di bawah tapi masih kadang bukan yang bawah banget lah, tapi masih kemarin tuh kalau aku nggak salah nih ya, maaf gitu. Jadi di bawah atau di borderline, ngomongnya borderline tuh di ambang-ambang gitu. Jadi sebenarnya anak Down syndrome itu kalau menurut Eyang kemarin menjelaskan itu sebenarnya anak-anak ABK ini terpola dalam arti bakat minatnya itu terpola sebenarnya. Jadi kalau anak Down syndrome itu di urutan atas itu mereka bakat minat itu nari nomor 1, 2 mungkin nanti apa nyanyi atau apakah ya kayak Jenis itu kan suka nari ya. Ya itu di urutan pertama. Kalau anak autisme itu urutan pertama itu biasa di musik. Musik, kalau diurut lagi alat musiknya piano, bawa baru apa gitar atau terus bawa musik biasanya art, terus ada cooking, masak atau apa gitu. Kalau disleksia urutan pertamanya itu biasanya di art itu gambar biasanya, baru musik. Itu padahal musik itu kan juga art ya. Ya. Seni dan art.
Ya, Seni dan art. Iya. seni dan art. Seni dan art. Iya katanya. Seni sama dengan art gitu. Seni dan art. Iyalah. Ya. Pengen. Aku pengen tahu kamu disleksia atau enggak, makanya kan. Disleksia. Seni dan Disleksia art. itu kan Seni dan art. Dijawab dong sama dia. disleksia itu turunan genetik. Ah, Jadi udah art pasti. atau seni? Art. Sama aja lah. Oh, berarti kamu nggak disleksia. Disleksia. Tapi nggak berat ya? Iya. Iya. Oh gitu. Jadi kan itu karena gen dari kamu atau gimana? Pasti ada gen dari orang tua, itu udah pasti. Pasti ya. Disleksia itu genetik turunan. Oh. Jadi kalau genetik disleksia, ADHD itu genetik. Oke, Jadi kalau oke. anaknya disleksia ya 80% pasti dari orang tuanya lah. Ya, ya. Ah, siapa papahnya kah? Apa? Nggak mungkin dari tetangga kan? Iya. Iya. Atau dari kakeknya pasti Kakeknya. itu ada. Turunan itu pasti ada. Nah, balik lagi yang tadi. Kenapa bisa seperti itu? Padahal kamu sudah menjalankan ini. Ini kita ngobrol ini bukan berarti apa ya? Ini berbagi cerita judulnya. Iya. Ini kita harus disclaimer nih, gitu Iya. kan? Tidak ada yang harus kita yakini sampai hari ini bahwa tidak ada yang sia-sia dalam sebuah usaha, ya kan? Iya. Dalam sebuah usaha, dalam berproses, kayak kamu sama papanya Ken berjuang gitu kan untuk terus bagaimana nemenin Ken ngikutin SOP-nya gitu kan. Tapi kamu kalian tetap masih ngadepin hal ini gitu kan, yang IQ-nya dari 130 terus sekarang ke 90 berapa tadi? Satu. Terus sebenarnya kan ini kalau tes IQ itu sebenarnya yang dites itu kan bukan hanya performance saja. Jadi 130 itu performance. Yang lebih biasanya kalau anak disleksia itu performancenya bagus tapi verbalnya biasanya jelek gitu. Jadi Ken itu pada saat 5 tahun performanya memang 130. Si verbalnya itu di 80 atau berapa. Jadi gapnya jauh. Nah itu kalau yang sekarang gapnya tinggal sisa 4 poin kalau nggak salah. Jadi makanya Eyang kenapa aku sempat bilang waktu kayaknya aku pernah ngomong kamu, Eyang pengennya gapnya jangan terlalu jauh. Ya. Oh berarti ini maksudnya ya? Ya jangan terlalu jomplang gitu. Makanya Eyang waktu Ken umur 5 tahun itu, ketika dia tahu itu 130 dan verbalnya di 80 berapa karena gapnya jauh, Eyang memang udah warning ke aku ada resiko disleksia. Makin besar gap itu ya berarti anak ini makin berat. Karena verbalnya susah nih. Ya. Gitu. Terus tadi kan dibilang tuh sama Eyang tentang apa? Tentang apa? Terkikis. Akunya. Itu lebih ke apa? Ke mental akunya kan. Mentalnya ya. Ke apa ya? Karena kan Ya. Karena makin besar usia itu sebenarnya bukan, aku ngerasanya sih bukan makin mudah sih. Nah itu tadi poinnya tuh sebenarnya yang aku pengen. Kalau aku ya gitu, karena aku nggak tahu nih apa aku yang kadang tuh aku mikir apa akunya yang masih kurang gitu untuk Ken-nya gitu. Jadi itu. Tapi jadi kemarin juga ngebahas soal akademik, ya aku juga minta masukan Eyang gimana. Karena Ken kan sekarang posisinya di kelas 5. Dan di sekolah ya puji Tuhan sampai sekarang sih nggak ada permasalahan apa dari komplain apapun dari guru gitu kan. Ken mengikuti, kalau tanya gurunya kan bisa mengikuti dengan baik. Tapi kan yang aku jalani sama Ken itu ya aku yang handle, jadi aku tahu gitu ya. Nilai yang Ken hasilkan bagus, nggak ada yang di bawah 7 pun nggak ada gitu. Ken menghafalnya juga kuat deh dia. Ya itu. Ya, dia itu yang aku bilang kuat, bahwa dia hanya menghafal. Tapi begitu kemarin dievaluasi dengan Eyang, dengan tim Eyang. Kayak yang tadi kamu ngomong itu tadi sekilas cerita itu juga kan. Dengan tim Eyang
karena dia udah di level 5, begitu berarti kan Eyang harus evaluasi dari level bawah. Benar nggak ini sampai di level 5? Ternyata pemahaman Ken itu untuk matematika itu hanya ada di kelas 2. Dan bahasa itu ada di kelas 3. Dengan usia dia sekarang 13 tahun. Itu berat. Pemahaman, aku ngomongnya pemahaman. Ya. Gitu. Dan itu kan udah terlalu jauh sebenarnya, udah terlalu jauh lah gap dia untuk itu gitu. Dari usianya juga ya. Iya, tapi kan secara di sekolah terlihatnya bisa. Tidak ada permasalahan apa-apa kok. Karena dia punya kemampuan menghafal itu. Ya. Itu loh ya, memang ya. Orang jago menghafal tuh ngeri memang. Ya, kita ngomongin orang normal aja deh. Ya. Kita ngomongin orang normal aja. Dia punya kemampuan untuk menghafal, itu dia bisa jadi juara loh. Ya. Tapi untuk memahami itu. Nah, padahal yang paling penting hidup itu kan memahami kan ya. Mengerjakan sesuatu apa dibolak-balik ya tadi. Orang itu sampai udah langsung nggak paham ya, karena dia nggak paham. Sampai terakhir kemarin terapi itu sempat dicerita sama terapisnya. Sebenarnya bukan mengetes gitu, tapi sebenarnya pengen tahu. Ya, pengen tahu progresnya dia juga gitu kan. Problem solvingnya gimana gitu kan. Sekalian belajar komunikasi sebenarnya. Ken, lihat tuh telinga kamu merah, kata ibunya gitu. Coba lihat tuh telinga kamu merah. Pengen tahu dia pengennya apa reaksinya gitu kan. Kalau anak yang bisa punya, nyambung kemarin fungsi eksekutifnya bagus, itu anak pasti bisa berpikir bagaimana caranya dia bisa tahu telinganya merah. Dia harus cari tahu gimana caranya. Tidak ada solusi. Kaca, ya, tidak ada kaca di ruangan itu, tidak ada kaca. Dan ada beberapa anak yang duduk di situ. Kalau Rio ditanya temannya, telinganya merah, gimana? Ken gimana? Ken tuh cuman yang dia nyari telinganya dong. Itu buat aku. Ya. Paham. Karena banyak cara kan sebenarnya kan. Sebenarnya harusnya bisa. Nah, entah tanya temennya kalau nggak ada kaca, misal. Iya. Benar nggak sih telingaku merah kan gitu kan ya. Bahkan temennya itu ada yang pakai kaca jendela. Oke. Itu kan. Tapi kan tetap cari solusi dia. Dan Ken itu cuman gini ya, nyari telinga ya. Kan nggak akan bisa kamu. Iya. Gitu. Itu tuh jadi catatan. Aduh. Ya kamu sebagai mamanya juga. Kenapa? Ya. Sederhana sebenarnya gitu. Tapi kan kalau dibawa kamu di kehidupan. Ya, itu kan mengerikan. Iya. Telingamu mana? Dia enggak. Warnanya merah gitu ya. Telingamu merah. Coba dicek gitu. Ya. Bisa nanya ke temennya. Ya. Atau mentok lah misal. Ya. Nggak bisa ngelihat. Atau ngomong aja. Nggak bisa ngelihat karena nggak ada kaca nih. Iya. Dan dia tidak terfikirkan solusi itu. Ya. Satu solusi pun tidak, dia cuman gini gitu. Itu apa tadi namanya? Problem fungsi eksekutif. Oh, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif yang kemarin ada 6 gitu. Nah, terus berarti kan kategori berat gitu, Mam. Yang disarankan apa? Supaya akhirnya mungkin yang nonton ini kan ya tetap harus kita ngasih inilah ya, maksudnya seperti kemarin mungkin dia tidak menemukan solusi apa, ya kita ngasih referensi, bisa begini loh Ken, bisa begini loh. Jadi entah dia paham atau enggak, tapi kan tetap harus dicoba kan. Iya. Jadi ngajarinnya sedetail itulah. Iya, berhadapan dengan Ken itu, aku mau ngomong itu. Jadi berhadapan dengan Ken itu hal sederhana pun harus aku ajari. Iya. Itu harus bikin detail. aku. Iya. Itu melelahkan buat aku. Ya, lumayan. Berarti nggak kayak apa namanya, ya harus detail ya Mam ya, benar-benar ya. Iya. Kita ngajarinya itu misal kalau kejadian kayak tadi, Ken telingamu merah. Jadi untuk ngelihat solusinya gini, bisa kamu bisa gini gitu. Jadi kasih bermacam pilihan. Nggak tahu nanti kalau terjadi lagi dia ingat atau tidak. Kalau ingat mungkin ingat kali. Tergantung. Daya menghafal. Tapi tergantung. Karena itu kan harus otomatis. Apalagi
harus otomatisasi. Maksud Apa? aku, kamu kalau kalau apa ya? Kalau jengkel merah Ken, kamu kan nggak bisa diem. Bentar, gimana? Kan harus kayak kamu sebenarnya pembiasaan itu supaya si anak itu bisa otomatisasi. Jadi kayak kamu, jadi kalau kita tuh suka bilang kalau kayak kita belajar mobil, pertama itu Refleksnya. ya Hmm. refleksnya itu harus otomatisasi. Ujung akhirnya harus seperti itu gitu. Dia bisanya harus otomatisasi gitu. Wah, Itu dan panjang itu itu, Mam, ya. berhubungan dengan Berarti namanya working memory. Itu dalam fungsi eksekutif. Dan working memory kan itu kemarin di tes IQ itu yang paling rendah. Dia padahal untuk itu penting merecall. banget untuk yang ini kayak gini-gini ya Ya, kan? working memory itu kayak kamu mau ngomong, kamu merecall apa ini, apa ya, bahasa apa ya, kata-kata yang kamu keluarkan tuh itu merecall. Kita kasih instruksi A, B, C, D, itu harus merecall benar nggak instruksi itu, berurutan sesuai nggak, itu berhubungan dengan working memory. Itu kan terganggu. Ya. Belum regulasi emosinya, itu juga sangat terganggu Ken. Itu lebih ke Regulasi kayak gimana? emosi dia, kalau dia marah dia bisa ngontrol nggak, dia bisa meregulasi diri dia untuk kalau dia panik dia apa, kan dia harus bisa meregulasi emosi dia. Itu lebih susah karena itu abstrak. Ya, oke. Dan banyak hal lah gitu. Jadi apa namanya Belum komunikasi. ya. Gitu. Tapi berarti faktor kayak yang kita bahas awal gitu, yang aku juga pernah dengar dari Pak Dokter kan, berarti usia penanganan itu penting banget ya memang ya. Usia awal. Usia awal Usia ya. awal dokter Start gitu ya. Start diagnosa. Itu menentukan ya. Sangat menentukan. Makin kecil ya makin bagus. Makin besar ya. Makanya kemarin ada yang bilang bagusnya Ken itu kan karena kita menemukan bakatnya Ken itu di usia sekarang. Di usia yang ini. Coba kamu bayangkan kalau Ken udah SD, SMP, SMA, baru kamu cari potensinya apa, itu sudah sangat terlambat. Ya. Dengan tantanganmu kan, berarti tantanganmu kan lebih nih. Ya kan? Dengan usia yang bertambah. Apa yang kamu dapatkan? Oh, harapan apa gitu? Tetap harapan apa? Harapannya ya bukan harapanmu loh ya. Jadi Tapi kamu masih melihat ada harapan. Ya haruslah maksudnya. Dari obrolanmu sama Pak Dokter dengan keadaannya Ken hari ini gitu. Tapi kan kamu tiap hari kan sama dia, ya kan? Masih ada harapan kok gitu. Ngerti nggak maksudnya? Masih ada harapan kok. Nah, harapan apa dengan yang ternyata nih berat loh gitu. Tapi kamu masih tetap bisa melihat, oh ada harapan kok. Apa yang bisa kamu lihat? Ada harapan apa di tengah yang kamu hadapi hari ini? Banyak yang mendampingi kok. Ya. Ya. Nggak heran kalau akhirnya kemarin kan kamu sempat cerita bahwa apa namanya disleksia ini disleksia itu berarti apa, pejuang keseharian ya, pejuang keseharian. Jadi ya poinnya itu circle juga penting emang ya. Kita semua sayang sama Ken, sayang sekali sama Ken gitu kan. Pengen tetap melihat suatu hari itu ada ya. Kita semua sayang sama Ken. Jadi apa namanya circle itu penting. Ya kan, circle itu penting.
Apa kalau kalau apa ada aku ngomong ngomong podcastnya siapa kemarin aku nonton Helmi Yahya ya. Dia bilang, kalau mau jadi sukses perkecil circle-mu. Jangan banyak-banyak temenmu gitu kan. Kalau orang nangkepnya kan kayaknya songong banget sih gitu kan. Tapi padahal kayak tadi pagi aku juga ngobrol sama Ivan sama Denny juga tentang sama-sama nongkrong nih, temen nongkrong, hari-hari nongkrong. Tapi kalau kamu sulit gitu, kamu sulit atau kamu lagi ngalami tantangan apa, nggak minta duit. Belum tentu itu temenmu mau dengerin atau tetap tetap bareng-bareng sama kamu gitu. Jadi ujungnya adalah kita sebagai manusia ini ternyata ya hanya bergantung ya sama diri kita sendiri sama Tuhan memang. Tentang tulisanmu di Instagram yang tak baca, ya selalu bareng sama Ken kita ini ya aku bisa sebenarnya aku setuju setuju. Nah ini kita bisa bagikan juga buat teman-teman hebat yang lain kan bahwa selalu ada harapan tapi poinnya circle itu penting. Kalau aku simpulkan ya, circle itu penting. Gitu. Walaupun apa namanya kita circle itu penting, tapi kita juga harus tetap jaga diri kita. Iya toh, kan? Nah, kita tetap harus jaga diri kita supaya tetap fokus sama anak-anak kita yang memang butuh lebih gitu kan, butuh lebih gitu. Tapi percayalah gitu kan, percayalah. Sama-sama kita belum bisa melihat hari ini bagaimana kalau secara manusianya kan awam nih aku kan 130 ke 91 itu namanya bukan progres rasanya kan, iya kan, bukan progres itu. Dengan tantangan yang semakin berat tapi judulnya adalah tetap akan ada harapan, tetap ada harapan selama kita masih apa punya hati yang bisa berharap gitu atau merasakan apa ya pengharapan itu kayak pengharapan bareng sama Tuhan itu kayak nggak nggak kayak mic gini loh ada bentuknya gini yang terus bisa disentuh gitu tapi bisa dirasa apa ya kan kalau aku sih setiap hari doa aku cuma satu sih Mam, jangan sampai damai sejahtera itu pergi dari hidupku. Makanya kan aku melakukan segala sesuatu ujungnya ya damai sejahtera dan aku harus menjaga supaya damai sejahtera itu tetap ada karena waktu aku damai sejahtera aku bersuka cita aku menjalankan apapun dengan sukacita gitu. Dan aku tetap akan melihat hal itu hal yang baik gitu nggak mudah hari ini kita tetap jadi pejuang keseharian ya kan ya harapannya ini obrolan kita bisa jadi berkat jadi manfaat ya kan mamaken bapaken orang tua yang hebat yang keren lah gitu kan yang masih kuat lah di tempat di sampai hari ini kan nah tapi poin lebihnya lagi kamu masih bisa berbagi cerita Mam. Ya kan teman hebat teman sejati ya kan? Ya selalu ada di sana itu hebat kalian hebat. Ya, kita terus berdoa supaya yang terbaik untuk Ken dan supaya kita tetap bisa melihat rencana Tuhan terjadi baik buat Ken. Oke? Teman hebat berbagi cerita. Baik.